Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam Rabu atau hari Selasa petang ini saya akan menyampaikan tafsir Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat ke-50. Saya bacakan bunyi ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'aun wa antum tanzurun. Wa idh wa'adna Musa 40 laylatan thumma ittakhadtumul 'ijla min ba'dihi wa antum dhalimun. Thumma 'afawna 'ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Wa idh faraqna bikumul bahra, dan ketika kami belah untuk kalian apa? Lautan. Fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'aun, dan kami selamatkan kalian serta kami tenggelamkan keluarga Fir'aun berikut pengikutnya. Wa antum tanzurun, sedang kalian menyaksikan. Selanjutnya, wa idh wa'adna Musa 40 lailatan, dan ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 lailatan 40 hari atau 40 malam. Summa takhadtumul ijla, kemudian kalian menjadikan al-ijla, patung anak sapi, mim ba'dihi, setelahnya, wa antum dzalimun, sedang kalian berlaku zalim. Terakhir, summa afauna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun, kemudian kami maafkan kalian min ba'di dzalika, setelah itu, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Jadi sekali lagi ini surat Al-Baqarah ayatnya 50 dan 51. Kalau nanti waktunya cukup 52 ya. 50, 51, 52. Jadi kaitan dengan wa'id faraqna bikumul bahra fa anjaynakum, dan ketika kami belah untuk kalian apa? Lautan, kemudian kami menyelamatkan kalian. Ini berkaitan dengan apa yang terjadi pada Musa alaihissalatu wassalam dan pengikutnya, orang-orang yang beriman. Jadi Musa itu merupakan salah satu rasul, bagian dari ulul azmi ya, nabi dan rasul terpilih pilihan. Siapa yang mengejar? Yaitu Fir'aun dan bala tentaranya. Jadi disebutkan ala Fir'aun. Ala Fir'aun itu keluarga, maksudnya bolo, pasukan pengikut Fir'aun. Itu mengejar Musa. Nah, pengejaran itu kemudian selalu saja yang mengejar itu berada di belakang, sing dikejar mono neng ngarep. Bener ya? Nek ngoyak-oyak kok neng ngarep, terus sing doyak neng mburi kan. Mengejar untuk apa? Untuk dibunuh, ora dijak mangan, bukan? Atau diajak seneng-seneng enggak? Kalau ketangkep mau dibunuh. Kama qala ta'ala atba'uhumul musyrikun, pengikutmu orang-orang musyrik. Jadi pengikutnya Fir'aun ya, sama dengan kalimat musyrik dan para pengikutnya. Dan ketika Fir'aun menyaksikan pasukan Musa menyaksikan pasukan Fir'aun
beserta pengikutnya ya di tepi lautan, Laut Merah ya. Lah terus gimana? Pelariannya berakhir Bapak Ibu. Konon dalam strategi peperangan itu kalau orang lari dikejar musuh itu jangan sampai lari ke tepi laut. Karena kalau ke tepi laut pasti akan berujung pada penghentian, berhenti. Kecuali disiapkan perahu but, kecuali disiapkan sampan perahu. Nah ini enggak, Musa ini lari menuju tepi laut. Sampai di tepi laut enggak ada perahu. Padahal musuh ngejar di belakang semakin dekat. Nah gitu ya. Dan Musa tak bisa masuk ke lautan beserta pengikutnya. Sekali lagi karena tidak ada fasilitas. Apa yang dikatakan oleh pengikut-pengikut Musa selanjutnya? Inna lamudrokun. Kita bakalan tertangkap ini. Kita bakalan habis ini. Kenapa? Pasukan Fir'aun lebih banyak, Musa dan pengikutnya lebih sedikit. Ya. Intaha kulasai. Maksudnya sudah selesai ini pengejaran ini, berakhir sudah. Kita besok mungkin belum tentu menyaksikan matahari terbit. Kenapa? Sudah mati kita, sebentar lagi mati. Terus walakin Musa qala kalimatan mil'uha at-tawakkul wal yakin. Tapi Musa sebagai seorang pemimpin ya, seorang nabi dan rasul menyatakan kalimat yang berbeda dengan pengikutnya. Yang inti kalimat itu adalah mengandung makna tawakal dan yakin kepada Allah. Ya, ini kan beda persoalannya dengan orang-orang yang di luar perintah Allah ketika melakukan sesuatu. Ya, Musa ini kan atas perintah Allah. Ya. Gitu. Sehingga kalau ada akibat yang diterima, maka Musa akan ingat ini yang ngurusi Allah. Karena saya hanya pesuruh, kula ki mung gawe juragan. Nek eneng apa-apa berarti juragane sing tanggung. Kan gitu. Rasul niku kan pembantu, utusan. Utusannya Gusti Allah. Apa kata Musa selanjutnya? Kalla inama iya Robbi sayahdin. Oh, bersamaku ini ada Allah Tuhanku, pasti Allah akan memberi jalan. Jalan bagaimana? Ini persoalan ini menyangkut hidup dan mati. Tapi Musa ingat bahwa perjalananku ini atas perintah Allah, pasti Allah ngurusi gitu loh. Jangan kalau ikut dengan perintah Allah itu enak. Eneng apa-apa akibatnya ingat Allah. Ingat Allah. Ini adalah kalimat dari Musa sallallahu alaihi li'anna Allah lama arsala Musa ila Fir'aun qala idhab ila Musa. Jadi kaitkan ini. Karena ketika Musa pergi kepada Fir'aun itu atas perintah Musa loh. Balik ya. Ketika Musa menghadap Fir'aun itu dilakukan atas perintah Allah. Kata-katanya gimana? Idhab ila Fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu kepada Fir'aun karena sesungguhnya Raja Fir'aun itu telah berbuat melampaui batas. Itu perintah Allah. Fakul hal laka ila antazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatah fa'arahul ayatal kubra fa'adbara dan seterusnya ya. Qala Musa li rabbihi tabaraka wa ta'ala, berkata Musa kepada Rabb-nya ya. Ketika selanjutnya perintah itu mau dilakukan oleh Musa, Musa meminta supaya Allah memberi Musa seorang wazir, pembantu. Wazir itu bisa diartikan menteri. Kalau dari presiden itu pembantunya adalah para menteri, wazir. Dalam hal ini Musa meminta bantuan, akhirnya Allah beri saudaranya Harun. Jelas nggih? Yang penting mboten ngantuk jelas.
Mboten liyane kok jenengan mboten. Nah, ini kan nanti bisa dilihat lagi di video nggih di YouTube. Di-subscribe. Like, share, and subscribe gitu ya. Kemudian apa lagi selanjutnya? Qala la rabbana innana nakhafu ayyafrutu alaina au ayadgha. Karena kami itu khawatir, kata Musa, kalau kami tidak mendapatkan wazir, kami akan berlaku melampaui batas dalam melakukan mengemban dakwah, menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar kepada ini sebenarnya bagian dari nahi mungkar yang seperti ini. Apa kata Allah? La takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Jadi Allah langsung menjawab, jangan kalian berdua takut wahai Musa dan Harun, sesungguhnya aku menyertai kalian, aku mendengar dan aku melihat. Dulu. Melihat siapa tuh itu? Nanti dijelaskan ya. Sekarang kalimat innani ma'akuma. Sesungguhnya aku bersama kalian berdua. Ya. Mendengarkan ya. Bi ma'iyatil khosoh. Jadi di sini begini. Bahwa kalimat ma'akuma itu berarti menyertai kalian, ulama memberi nama ya. Ma'iyatul khosotul khosoh. Jadi nanti ada ma'iyah yang lainnya ya. Kebersamaan khusus. Kenapa? Karena kebersamaan ini Allah menyebutnya menunjuk kedua orang Musa dan Harun. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala atau ulama membuat garis pemahaman bahwasanya ma'iyah bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya kebersamaan Allah gitu ya. Ma'iyatullah, kebersamaan Allah itu ada 3 tingkatan. Kalau ma'iyatul khosatul khosoh, ma'iyah khusus di atas kekhususan itu yang terjadi pada Musa dan Harun. Yang terjadi kepada Rasulullah dan Abu Bakar ketika di Gua Sur. Ya. Itu ma'iyah khusus. Karena menyebut nama di dalamnya, menunjuk kepada sosok orang yang dimaksud. Sosok seseorang. Sedangkan ma'iyah umum, nah sekarang yang kedua. Allah itu katanya menyertai kita. Iya, menyertai itu tidak sama pengertiannya satu dengan yang lain. Kalau pengertian ma'iyatul amah, kebersamaan yang bersifat umum, itu seperti ayat ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dalika wala aksar ya illa huwa ma'ahum aina makanu, dan tidaklah kalian itu sedang bertiga kecuali Allah yang keempat. Jika kalian itu berlima, Allah menjadi yang itu artinya pengetahuan secara umum bahwasanya Allah itu menyertai hambanya, namun sifatnya umum. Bisa dipahami? Ya. Kebersamaan yang bersifat umum. Jadi semua makhluk yang beriman, yang kafir, yang musyrik ya, laki-laki, perempuan, yang bertakwa ya. Dari jin mereka, dari manusia mereka ya. Itu semua makhluk Allah itu Allah menyertai makhluknya gitu maksudnya. Itu kebersamaan umum namanya. Sedangkan yang dilakukan tadi pada Musa dan Harun itu adalah kebersamaan khusus ya. Kemudian ma'iyah yang ketiga, ma'iyah al-khosoh bil wasf. Kebersamaan Allah bersama kebersamaan Allah itu menyertai secara khusus yang kekhususan itu mengenai sifat ya, yang ada pada diri hambanya. Umpamanya apa? Innallaha ma'al ladzina taqaw
Sesungguhnya Allah itu menyertai orang yang bertakwa. Innallaha ma'as-sabirin. Allah menyertai orang yang sabar. Itu tidak umum. Ini khusus tapi kepada orang yang memiliki sifat yang dimaksud. Nek jenengan piyai sabar, maka sering orang mengatakan sabar. Allah itu menyertai orang yang sabar. Innallaha ma'alladzina taqaw, innallaha ma'al muhsinin. Itu Allah menyertai orang-orang yang berbuat baik. Jadi sekarang kita mulai ngerti 3 tingkatan kebersamaan Allah itu ya. Jadi kebersamaan Musa Harun, kebersamaan Rasulullah bersama Abu Bakar di Gua Sur itu khususnya khusus ya. Tapi kalau kebersamaan kepada orang yang memiliki sifat yang dikehendaki Allah sebagai orang baik, orang sabar, itu kebersamaan khusus bagi orang yang memiliki sifat seperti yang Allah mau. Ya. Sekarang kebersamaan umum. Apa? Kebersamaan bahwa Allah itu menjadi yang ketiga, menjadi yang keempat, menjadi yang kelima ketika kalian berdua, Allah yang ketiga dan seterusnya. Itu ya. Baik. Kebersamaan khusus di sini ya. Kebersamaan khususnya khusus ya. Ini di sini mengandung pengertian ketika disebutkan bahwa dimaksud adalah Musa dan Harun, innani ma'akuma, sesungguhnya aku menyertai kalian, asma'u wa ara. Apa maksudnya asma'u wa ara itu? Saya mendengar, kata Allah, dan saya melihat ketika Fir'aun melakukan apa, berkata apa, tentu Allah tahu ya. Dan mengetahui ucapan Harun dan Musa itu mengucap apa, Allah tahu, Allah mendengar. Sedangkan Musa dan Harun ini di bawah pengawasan Allah langsung. Jadi kamu nggak perlu takut. La takhafa, ini ma'akuma asma'u wa ara. Itu maksudnya itu. Lantas wa huwa yasma'u qaulu Fir'aun. Dia Allah mendengarkan ucapan Fir'aun ya. Allah mengangkat apa ya? Bagi Allah nggak sulit ya, untuk mengetahui apa yang diucapkan oleh musuhmu wahai Musa dan Harun. Sedangkan kalimat wa kalimatu ma'akuma, kalimat menyertai kalian yang disebut oleh ulama sebagai khosatul khosoh, yang diberikan jaminan kepada Musa dan Harun itu adalah an-nusratu wat ta'yin ya, wal mahabbah. 3 hal. Pertolongan ya, perlindungan ya, atau perlindungan, kemudian kecintaan. Jadi Allah itu mencintai Musa dan Harun, Allah akan menolongnya, Allah akan melindunginya. Itu loh pengertian ma'akumah. Jadi kalau persoalannya kepentok laut tadi gimana ya, nanti kita lanjutkan dulu. Ya, ini sekali lagi saya tegaskan, apa yang disampaikan Allah kepada Musa dan Harun itu persis seperti apa yang terjadi pada Rasulullah SAW dan Abu Bakar ya. Ketika Allah mengatakan idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika ada seseorang berkata, seorang laki-laki berkata kepada sahabatnya, la tahzan, jangan khawatir kamu, Allah menyertai kita. Kan begitu ketika Nabi Muhammad akan berhijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian bersama Abu Bakar ditemani karena dikejar-kejar sama orang kafir Quraisy. Nabi Muhammad dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Sur. Hampir saja ketahuan itu, hampir saja terlihat oleh orang-orang kafir ketika mereka sudah sampai di gua yang sama sudah. Tapi kemudian Rasulullah mengatakan la takhaf la tahzan innallaha ma'ana. Sama ya. Jadi begitulah para nabi dan rasul dan orang-orang yang beriman yang setia kepada ajarannya ketika melakukan dakwahnya tidak mesti berujung dengan ya, bertaburan bunga dan wewangian. Kadang ya akan mengalami hal seperti yang dialami oleh para nabi-nabi, yaitu Musa dan
Harun, kemudian Rasulullah dan Abu Bakar dan para sahabatnya. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syarhiha, jadi dalam syarahnya ketika berceritakan tentang Nabi Muhammad dan Abu Bakar, madunnuka bisnain illa Allahu salisuha. Jadi ketika dalam kalimat Rasulullah SAW menyampaikan kepada Abu Bakar la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana, itu dalam syarahnya disebutkan apa persangkaanmu ketika ada orang berdua kecuali Allah yang ketiga. Jadi Allah menjaga hambanya. Selanjutnya Musa alaihissalatu wassalam ya, ketika sampai di tepi pantai ya, dan Fir'aun dan bala tentaranya sudah hampir mendekat ya. Terus orang-orang beriman pengikut Nabi Musa mengatakan innala mudrakun, wah kami sebentar lagi akan ketangkep. Qala kalla, kata Musa, tidak. Wahada musikotun wa tawakkal alal yakin. Jadi kalimat Musa ini sebagai seorang pemimpin, dia tidak hanyut kepada umat, kepada pengikutnya dengan ikut-ikut takut. Ya. Masa seorang pemimpin keadaan seperti itu diikuti malah melu wedi? Enggak, bukan begitu. Yang terjadi Musa meyakinkan kepada bawahnya, enggak, Allah beserta kita, jangan takut. Jadi ya. Kemudian kala inna ma'iya rabbi sayahdin ya. Jadi dia Allah itu pasti akan memberi jalan, dan dia akan memberi kabar kepadaku tentang bagaimana menyelesaikan persoalan ketika di belakang musuh, di depan kemudian ada lautan, kita tidak memiliki perahu, bagaimana untuk melepaskan dari persoalan kalau Fir'aun dan bala tentaranya sampai mendekat dan kita ditangkap dan kita akan dibunuh gitu kan. Apa perintah Allah selanjutnya? Fadrib bi asokal bahar, pukulkan tongkatmu itu ke laut. Nah kalau kita diperintahkan gitu kan kadang ya mikir, marah ya apa? Tongkat digebukin yang laut, nyiprat banyune, airnya muncrat. Terus marah ya apa? Nah, ini lagi ujian ya bagi orang yang beriman, karena ini perintah Allah, lakukan saja. Apa yang akan terjadi? Serahkan kepada Allah, kan begitu. Nah setelah itu langsung Musa itu menyaksikan fanfalaqafakan aqulu firkin kataudil adim. Ini seperti firman Allah dalam surat Syura ayat 63, bahwasanya ketika tongkat itu dipukulkan maka lautan itu terbelah, dan belahannya itu seperti setinggi gunung ya. Belahannya itu seperti gunung, laut terbelah. Jadi kan pernah menyaksikan kalau itu air itu tidak bersuhu dingin, artinya mencair, itu kan rumusannya nggak terjadi ya, karena air itu rumusnya selalu mengisi ruang yang kosong yang lebih rendah. Lah ini ndak, tiba-tiba seperti es dan membelah kaku, sehingga dasar lautan itu bisa dilalui. Nah, ini. Terus wa kadzalika anjallahu subhanahu wa ta'ala Musa an Fir'aun. Demikianlah Allah Ta'ala menyelamatkan Musa dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya ya. Kemudian setelah itu yang terjadi apa? Musa terselamatkan menyeberang lautan merah dengan sangat lancar, lengang ya. Dan para orang-orang beriman selamat sampai di seberang lautan. Sedangkan Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah. Selesai Musa lewat dan bala tentara pasukannya kaum beriman dari Bani Israel, ya sudah, lautan itu dikembalikan lagi. Terus apa yang terjadi? Ya, begitu. Cara Allah menyelamatkan Musa, sesuatu yang nggak bisa dinalar. Akal sehat ini nggak bisa memikirkan. Makanya ada urusan Allah itu begitu. Urusan Allah ora tekan aku mikir bagaimana caranya ini. Ya, kita nggak bisa dengan akal sehat nggak bisa terjadi itu. Rumus kimia, rumusnya IPA, rumusnya ilmu apa? Seperti ini nggak nyambung, malam ini nggak nyambung. Rumusnya tentang benda cair harusnya mengisi ruang yang kosong yang lebih rendah, itu nggak bisa. Wallahu ja'ala ya
Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Musa dari kejaran Firaun dan selanjutnya Firaun ditenggelamkan oleh Allah, ya. Ini maksudnya supaya Bani Israel itu ingat peristiwanya, mbah, nenek, kakek moyangmu itu terjadi demikian, ya. Mbahmu dulu gitu. Ya, Bani Israel kan masih ada sampai sekarang, turunan-turunan mereka itu masih. Supaya kalian tahu, Allah itu berjasa besar menyelamatkan mbah, nenek, kakek moyang kalian. Wa id faraqna bikumul bahro. Kalimat id, ini kan kalimatnya wa id. Id itu menunjukkan madi, sesuatu yang sudah terjadi. Bahasa Inggrisnya past tense. Tapi kalau ada ida itu sesuatu yang sedang atau akan terjadi. Maka ada kalimat wa id fa'alna, ya. Wa id faraqna. Wa id ataina, dan ketika kami mendatangkan dulu. Wa id faraqna, dan ketika dulu kami membelahkan lautan. Bukan idza tapi id. Itu menunjukkan kalimat lampau. Ya. Sedangkan idza itu untuk kalimat mustaqbal atau mudhari atau future tense bahasa Inggrisnya, ya. Untuk kalimat yang akan datang. Maka wa'id farokna, dan ketika kami belah, ya. Dan para ahli ilmu mengatakan bahwa ternyata yang terbelah lautan itu tidak hanya satu, ayyuhal ikhwah, tapi ada 12 jalan, ya. 12 jalan yang dibelah. Ya. Ya sudah. Terjadilah sebanyak itu. Wa id faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tandurun. Sekarang kalimat tandurun. Nah, ini kan ayat ini kan ditujukan karena ini Al-Qur'an yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sedangkan cerita Musa ini cerita yang terjadi pada ribuan tahun yang lalu. Jangan mau tahu kan, sudah saya sampaikan bahwa Nabi Muhammad dengan Nabi Isa itu jaraknya hampir 600 tahun. 600 kurang sedikit, ya, atau 571 kalau dihitung setelah kelahiran Rasulullah. Tapi kalau kemudian Rasulullah menyampaikan ayat ini, ya, setelah menjadi nabi kan tambah 40, 600 tahun. Di belakangnya Musa, di belakangnya Isa, ya, ada lagi nabi-nabi sebelumnya. Ya, jadi Musa ini 1000 tahun lebih. Maksud saya gini, ini Rasul Muhammad membawa ayat ini disampaikan kepada anak cucu Bani Israel, keturunan masih satu bangsa dengan Nabi Musa dan Bani Israel. Karena Nabi Musa sendiri kan Bani Israel, pengikutnya pun Bani Israel. Yang ada di kota Mekah Madinah ketika itu juga orang-orang Bani Israel dan keturunannya kan banyak. Ini disampaikan kepada mereka gitu. Lah kok disampaikan kalimatnya wa antum tandurun, sedangkan kalian menyaksikan. Lha kok yo ngerti anak cucune. Ya. Maksudnya adalah apa yang terjadi pada bapak-bapak nenek moyang mereka itu diketahui pula oleh Bani Israel anak cucunya, walaupun sudah ribuan tahun peristiwa itu terjadi. Nggih, mboten? Bagaimana tidak? Ya. Kalau panjenengan punya mbah, punya kakek, punya nenek, peristiwa apa terkaitan dengan mbah-mbah canggah turunan jenengan, jenengan pasti mendapatkan kisah itu toh. Mendapat toh ceritanya begini dari ibu saya, bapak saya, dari nenek saya, dari buyut saya. Ini turun temurun. Dan kemudian bahwasanya yang dimaksud adalah kemuliaan bapak itu menjadi kemuliaan anak cucu mereka. Ya, bahasanya asyarful aba syarful abna. Kemuliaan bapak, nenek, moyang itu kemuliaan anak cucu dan keturunannya. Ya.
Yang dimaksud wa antum tandurun itu adalah mbah-mbahmu itu menyaksikan itu dan mengalami itu. Mengalami peristiwa seperti ini, peristiwa yang sangat fenomenal gitu ya. Orang bisa melewati dasar lautan tanpa alat, napak dasar laut gitu. Menapaki dasar laut. Ini kan nggak bisa terjadi kemudian setelah itu. Ya. Selanjutnya setelah ayat kemudian karena aba'ukum yandurun, bapak-bapak mereka itu menyaksikan ketika lautan terbelah, gitu ya. Lautan terbelah. Bapak-bapakmu, mbah-mbahmu lewat ya di lautan itu. Terus diselamatkan, Allah menyelamatkan dan menenggelamkan Firaun. Ini merupakan tanda yang besar loh. Tanda kekuasaan Allah yang luar biasa, agung, besar. Bahwa Allah itu ada, Allah itu berkuasa, bisa menyelamatkan mbah-mbahmu dari Bani Israel. Terus apa selanjutnya? Iyalah kalau mbah-mbahmu itu diselamatkan Allah, ya toh? Kamu tuh sebagai anak cucunya, hendaklah kalian itu beribadah kepada Allah, bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Ya mentaati apa yang Allah inginkan sampai mati kalian, kan begitu. Kemudian wa idwa adna Musa arba'ina lailatan. Ini ayat yang kedua atau 51. Dan ketika Allah menjanjikan kepada Musa arba'ina lailatan, selama 40 malam. Summa takhattumul ijla min ba'dihi wa antum dhalimun. Kemudian kalian menjadikan patung anak sapi ya. Setelah itu wa antum dhalimun. Sedangkan kalian berbuat dolim. Jadi maksudnya setelah peristiwa Bani Israel ini lari dari Mesir ya. Fir'aun itu kan di Mesir ya. Nyebrang berarti bahasanya mungkin ke timur ya arahnya ya. Nyebrang Lautan Merah ke timur. Sampailah di Jazirah Arab. Ya kan? Nyebrang dari Laut Merah. Ini dua benua loh ini. Mesir itu masuk benua mana? Afrika. Kalau Saudi itu masuk Asia ya. Timur Tengah. Nyebrang pembatasnya adalah Laut Merah. Terus apa yang terjadi? Kalimat wa'id wa'adna Musa. Jadi ketika itu Musa bilang kepada Harun bahwa saya akan pergi meninggalkan kamu selama 40 hari. Tolong jaga umatku, jaga Bani Israel dari penyimpangan akidah, penyimpangan akhlak, tetap setia beribadah kepada Allah dan tidak melakukan perbuatan yang menyimpang dari peribadatan, umpamanya menyembah pohon, menyembah batu dan sebagainya. Lah yang terjadi adalah justru mereka menjadikan patung anak sapi itu sebagai sesembahan. Bahkan mereka meminta begini, ij'alana alihah, jadikan kami itu sesembahan sebagaimana mereka melakukannya. Jadi setelah nyebrang terus disaksikan di sana itu kok banyak orang menyembah patung gitu loh. Mereka tertarik karena patung itu menurut pengakuan mereka itu ada patung pemberi hujan, ono patung sing nambani sawan gitu ya, ono patung sing marak awet enom mungkin gitu ya. Terus patung yang membuat hubungan suami istri berjalan baik, anak-anak sehat, lagi patungnya jaluk ini. Lah mereka itu Bani Israel itu baru saja diselamatkan oleh Allah malah membuat acara baru jaluk digaweke patung. Di saat Musa ya pergi meninggalkan kaumnya dan diamanahkan kepada Harun supaya menjaga. Berapa lama sih perginya? 40 hari. Sebetulnya awalnya ya itu riwayatnya itu 30 hari saja, 1 bulan ya. Ya, ini kalimat dalam ayat ini 40 hari, tapi cerita sebelumnya adalah Nabi Musa itu pamit sama Harun 40 hari, tapi sebetulnya yang terjadi 30 hari ya.
Lah yang 10 hari kenapa? Allah meminta kepada Musa supaya menambahi 10 hari kemudian. Ya. Nah, ketika pamit kepada Harun 30 hari, ini orang-orang Bani Israel ini kan takutnya kepada Musa. Enggak takut kepada Harun, mereka takutnya kepada Musa. Ketika Musa pamit pergi, mereka ingin minta dibuatkan patung anak sapi. Tapi ngomong-ngomong, bagaimana ini Musa? Kok sudah 30 hari kok belum kunjung kembali? Ya. Lah ini setan bersama orang-orang yang hatinya itu ya tidak tauhidnya tidak kuat kepada Allah, ya. Peribadatannya kepada Allah, ilmunya juga ya pas-pasan, sehingga mereka digoda oleh setan supaya mempersoalkan tentang 30 harinya Musa kok belum kembali. Ya. Terus sekali lagi saya sampaikan, Musa itu pamit kepada Harun 30 malam, ya. Untuk apa tahu dia itu? Saya katanya Allah akan memberi aku kitab Taurat. Ini perjalanan penting. Jadi Musa itu dipanggil oleh Allah, bukan bertemu berhadapan-hadapan dengan Allah, itu enggak. Allah itu menampakkan dalam wujud sinar. Tapi betul-betul Nabi Musa ini berbicara dengan Allah. Maka Musa itu mendapati julukan Kalimullah, hamba Rasul yang pernah berbicara dengan Allah. Tapi sekali lagi bukan berarti Allah menunjukkan wujud aslinya, tapi dari balik bukit itu ada sinar, lah itu ada suara sampai kepada Musa, dan Musa akan mendapatkan Taurat untuk mengatur hukum peribadatan manusia kepada Allah. Kemudian saya akan kembali kepadamu Harun. Jadi tolong jaga ya, jaga umatku ini dari penyimpangan-penyimpangan. Nah, ketika ditambahkan 10 hari, jadilah dari 30 hari jadi 40 lah, 10 hari sisanya ini yang disebut masa mereka kemudian menjadikan fitnah. Karena apa? Mereka mengatakan bahwa ini sudah melewati batas waktu yang Musa sampaikan kepada Harun. Katanya 30 hari, kenapa nggak pulang-pulang ya? Akhirnya apa yang dikatakan? Musa mati. Nek ora mati ya toh, ilang. Ya. Soalnya sing matek-matek wong ya ngene padha ya. Dene bangsa dum-duman warisan apa urusan apa dipatekke. Pokoke keperluane matekke ya dipatekke ngono wae supaya mendapatkan untung. Nah, ini mereka mempengaruhi Bani Israel dengan mengatakan Musa setelah 30 hari enggak kembali. Musa itu kalau enggak mati ya hilang. Ya. Maka ya, mereka kemudian dibuatkan patung anak sapi yang bisa bersuara seperti sapi. Dengan mengatakan ilahnya Musa itu ya ini. Kalau nanti Musa kembali, pasti Musa akan membenarkan ya iki Gusti Allah Musa. Soalnya Musa itu kesana kemari, ndak ketemu dengan Tuhannya, malah Tuhannya di sini. Hebat ya, Bani Israel itu membuat alibi, membuat pengaruh itu sedemikian kuat. Tadi Musa ya kan pergi 30 hari ditambah 10 hari, tapi kemudian hari yang ke-31 mereka membuat acara seperti itu. Wa idza wa'adna Musa arba'ina lailatan summa taqatumul ijla. Maksudnya ittakhadtumul ijla itu dijadikan sebagai Tuhan. Jadi membuat patung anak sapi ya. Dijadikan sebagai, kan di sini bukan ittakhadtumul ijla wa antum tandurun ya. Wa antum dzalimun. Menjadikan patung anak sapi. Itu ada yang hilang. Makhdub ilahan sebagai Tuhan. Sedangkan kalian berbuat dolim. Nah, di sini seolah-olah dalam satu ini ya, satu khulasah ya, satu bentuk kesimpulan
awal bahwasanya Banu Israel ketika mereka lari dari Mesir ya. Ini sebagian Israiliyat. Ini sebagian Israiliyat, kisah-kisah yang bersumber dari Bani Israel sendiri ya. Mereka kan punya kitab juga. Dalam kitab Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru, kisah ini ada. Meski tidak serupa, tapi kisah-kisah bagaimana Allah menyelamatkan Musa dari Bani Israel itu, menyelamatkan Musa dari Fir'aun, kejaran Fir'aun itu ada. Maka kalau di YouTube itu ada yang versi Islam, ada yang versi non Muslim gitu aja ya. Ya, ada. Silakan bisa dicari. Wa'id wa'adna Musa arba'ina lailatan summa tahutumul ijla. Jadi kesimpulan Bani Israel tadi ketika Musa ini dikejar-kejar oleh Fir'aun dari Mesir ya. Itu dikisahkan oleh kisah Bani Israel ya. Jadi ketika mereka itu bekerja melakukan pekerjaan pembangunan di Mesir ya, itu kan terjadi peristiwa sebagaimana ayat sebelumnya. Karena Bani Israel ini yang laki-laki kan disembelih. Jadi ketika ada bayi yang lahir laki-laki dibunuh kan, sampai akhirnya mereka kehabisan generasi, betul. Terus berkumpul lagi rapat beserta para petinggi-petinggi kerajaan. Kalau ceritanya begini berjalan 10-20 ini satu generasi hilang, ini laki-laki Bani Israel. Apa mau diterus-teruskan? Kita ini sudah nggak punya bolo. Ibarat nanti kerajaannya butuh bantuan tenaga laki-laki, kita nggak punya lagi. Gitu ya. Akhirnya kebijakan Fir'aun untuk membunuh setahun kemudian libur. Nah, lahirnya Musa dan Harun itu ketika masa liburnya pembunuhan terhadap bayi-bayi. Ya bermula kan karena ahli nujumnya mengatakan, kalau tukang ramalnya mengatakan bahwa nanti kerajaan Fir'aun yang akan diruntuhkan oleh seorang laki-laki dari Bani Israel, itu Musa itu. Tapi Allah berkehendak lain. Mereka bisa membuat makar, tapi makar Allah itu lebih baik. Nah, selanjutnya ya, mereka ini mengambil para wanita-wanita Bani Israel. Kan mereka masih sebagian ada yang ditinggal di Mesir, tidak ikut dalam pengejaran itu, nggak ikut. Akhirnya mau dimanfaatkan oleh orang-orang Mesir, dipinjam atau diminta supaya tidak pergi, karena berharap Musa ini dikejar oleh Fir'aun, ketangkap dan mereka habis gitu loh. Wah, ketika terdengar Nabi Musa selamat, ya mereka kecewa. Loh, gitu kok malah dikejar bisa selamat? Nah, bagaimana dengan wanita-wanita Bani Israel yang masih ada di Mesir ini? Sedianya mau diambil, mau dipinjam, diculik, disandra dan sebagainya. Ini semua perbuatan batil gitu ya, tidak diterima. Ini kisah yang sebagiannya begitu. Nah, sekarang bercerita tentang Musa atau Samiri, seorang laki-laki dari Bani Israel ya. Pembuat patung anak sapi dari emas adalah Samiri. Kok bisa berbunyi seperti suaranya sapi? Ini apa di dalamnya? Kisah yang beredar bahwa ketika Allah menyelamatkan Musa alaihissalatu wassalam dari kejaran Fir'aun dan membelah laut, itu tampak ada kuda yang ditunggangi oleh malaikat Jibril dan para malaikat-malaikat yang lain. Itu napaki kuda itu. Tapak kuda ini di pasir itu berubah warnanya menjadi hijau. Samiri tahu itu. Dan diambililah tapak-tapak bekas tapak kakinya Jibril itu. Terus diambil, dikumpulkan, ada batu, ada pasir, terus dimasukkan ke dalam patung anak sapi itu. Sehingga patung anak sapi itu ketika ada angin, dia bersuara seperti suaranya sapi. Ini sesuatu yang ajaib, sesuatu yang menarik, sesuatu yang mengundang penasaran orang. Tapi Samiri kemudian mengatakan inilah ilah. Summa takhattumul ijla,
wa antum dzalimun. Coba, iya. Seperti itu yang terjadi. Jadi setelah mereka diselamatkan justru mereka malah membuat perlakuan musyrik syirik kepada Allah Ta'ala. Bukannya bersyukur, ya. Nah, atau dalam kalimat payah ruju aswatan ijlan jasadan lahu kuat. Jadi patung anak sapi yang memiliki suara, gitu ya. Kemudian setelah Musa kembali melihat Bani Israel dalam keadaan musyrik menyembah patung, apa yang terjadi? Marah Musa. Kalau dalam ayat yang lain kan sampai Harun ini takut, kan dimintai pertanggungjawaban. Apa yang kamu lakukan Harun? Sehingga Bani Israel kok menjadi berlaku syirik seperti itu, menjadikan patung anak sapi sebagai Tuhan. Ya. Kamu jangan menyalahkan saya, wahai Musa. Ya. Saya sudah mengingatkan mereka bahwa ini tidak memberi manfaat, tidak menolak madorot, bahkan dia sendiri tidak bisa menolong dirinya sendiri. Jangan kamu sembah. Mereka begitu kelakuan. Sehingga sampai dalam ayat yang lain itu Musa menarik jenggotnya Harun, weret, ya. Dan alwah waktu itu ya, lembaran-lembaran Taurat itu sampai dibanting oleh Musa karena marah dengan perilakunya Harun. Jadi sekali lagi memang Musa ini Bapak Ibu itu seorang pemuda yang tegas,